Anak Nia Daniati bebas tapi belum bayar 8,1 M milik korban CPNS bodong, aset terancam. Kasus hukum yang menyeret anak Nia Daniati, Olivia Natania masih berlanjut, meski yang bersangkutan sudah bebas. Para korban melanjutkan gugatan perdata atas kasus calon pegawai negeri sipil, CPNS, bodong. Perkara perdata bernomor 762 PDT PLW 2022 PN Jakarta Sel Jo 762 PDT G 2022 PN Jakarta Sel tersebut sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam perkara ini, Olivia Natania, Rafli Novianto Tilaar, dan Nia Daniati berstatus sebagai termohon eksekusi. Kuasa hukum korban, Odie Hudianto, menjelaskan bahwa Aan Maning dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Syahyar. Hari ini adalah panggilan Aan Maning atau teguran eksekusi kepada Olivia Natania, Rafli Tilaar, dan Nia Daniati. Pak Ketua Pengadilan sangat teliti memeriksa seluruh berkas kami, termasuk surat kuasa yang jumlahnya 179 korban, kata Odie Hudianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 18 Februari 2026. Beliau juga menanyakan apakah termohon sudah bebas dari penjara. Kami sampaikan sudah bebas tahun lalu. Maka hari ini merupakan teguran resmi agar para termohon segera membayarkan uang milik korban CPNS sebesar 8,1 miliar rupiah, lanjutnya. Namun, ketiga termohon eksekusi tidak menghadiri panggilan Aan Maning meski telah dipanggil secara sah. Panggilan sudah dikirimkan kepada Olivia, Rafli, dan Nia Daniati. Tapi sampai sidang dimulai, tidak satu pun hadir, jelas Odie. Meski demikian, pihak korban mengaku telah menyiapkan langkah lanjutan apabila para termohon tetap tidak kooperatif. Kami sudah memiliki data aset-aset milik para termohon yang bisa disita atau diblokir, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, seperti rumah dan rekening, ungkapnya. Bahkan, Odie menyebut pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Lapas dan Imigrasi terkait status pekerjaan Rafli Tilaar sebagai petugas lapas di Nusa Kambangan. Kami minta agar honor, gaji, atau upahnya bisa diblokir untuk pembayaran kepada para korban, pungkasnya. Aan Maning dijalankan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Darmawan Syah dan kawan-kawan yang berjumlah 179 orang korban calon pegawai negeri sipil, CPNS. Setelah gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Desember 2023 yang isinya adalah, menyatakan tergugat 1, tergugat 2 dan turut tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. Kemudian mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dengan fair stake dan menyatakan bahwa tergugat 1, tergugat 2 dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Keempat, menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang milik para penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp8.199.500.000, Rp8.199.500.000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.